Halo, assalamualaikum, selamat petang. Minta maaf tadi ada masalah bateri, rupanya mati sudah bateri saya punya telepon. So seperti yang saya janjikan, bengkel ke 7 pada petang ini kita ada sayur pakcoy hijau, and then ada sayur sawi bunga atau sayur bunga lah orang Sabah cakap, ada kobis ya. Jadi semua ini sebenarnya dari peti ais saya yang sebenarnya hampir layu sudah, dan saya selamatkanlah sayur-sayur ini dengan cara mengasinkan ataupun mengawet ya. Jadi ini sesuai sebenarnya untuk mereka yang tidak ada peti ais, dapat derma sayur ataupun ada sayur lah beli terlalu banyak nanti dapat dihabiskan, so kita boleh mengasinkan ya. So saya sudah cuci semua sayur nih. So pertama sekali kita ambil pakcoy lah ataupun sayur hijau, kita tumpukan kepada nih. So kita sudah cuci bersih-bersih, ini kita lumurkan dengan garam ya. Ada orang dia suka lumur banyak-banyak ya, tapi kalau saya cukup untuk garam itu dapat nanti mengawetkan sayur inilah ya. Oke, satu kita letak mana ini dia punya serpihan pun kita ambil juga kita lumur juga dengan garam. Oke. Nah, di dalam dia tuh pasti kalau macam kita tengok ada kotor lagi kita cuci lah kan, tidak kisah juga. Jadi kita lumur semua daun. Ini potong-potong nih, sebenarnya ada sudah yang daun dia kuning, jadi saya buang, saya tidak mau simpan yang kuning ya. So saya ada 3 pokok di sini. Tadi tengah hari sambil menyediakan makanan tengah hari, saya sudah share macam mana cara untuk menyediakan salah satu, ada dua daripada resepi yang biasa keluarga saya sediakan lauk sayur untuk ini ya. Oke, sekarang kita ambil pula sayur, kami panggil sayur bunga, ini yang sawi bunga ya. Kita tengok ada juga yang kuning terselit, jadi kita buang yang kuning. Ya, kita tidak mau yang kuning lah kalau boleh. Okay. So kalau ada macam benda-benda sing sana yang tinggal adalah hidupan kecil, kita buang, kita kasih tepi dia. Okay, ada lagi daun. Oke, so hampir semua sudah dilumurkan. Pokok yang kedua, dia memang layu ya, tapi tidak terlampau layu. Kalau yang tidak layu kita mau sidai dia, jangan terlampau sampai dia jadi crunchy lah ya. Oke, so apabila tinggal zat-zat dia kalau jadi crunchy sudah kan. Oke, jadi ini yang paling orang tidak biasa, kobis. Malam nanti saya up bengkel 8 menyediakan kobis yang saya sudah berjaya mengasinkan. Ada orang dia buang tulang nih, ada juga tidak buang. Nanti selepas mengasinkan nanti baru kita buat keputusan mau buang atau tidak lah. Supaya bukan nanti berterabur di dalam dalam bekas tuh. So kita tengok di dalam lah, kadang-kadang bukan ada cacing kan, ada ulat-ulat dan kumbang yang kita tidak mau. Jadi ini saya sudah, ini lebih saya buka tulang dia tadi, kita lumur dia, kita bereskan sekejap. Jadi pada bengkel yang pertama tuh saya guna beras kan. Tapi tadi selepas menyediakan nasi untuk dimasak saya ambil air basuhan. Jadi ada dulu tanya saya air basuhan yang keberapa, tengok kita punya beras lah. Kalau beras kita macam banyak hampas dia, kita ambil mungkin air basuhan yang kedua atau ketiga macam itu. Tapi kalau macam kita punya beras bersih, kita boleh ambil even yang pertama pun boleh ya. So ini ialah bekas yang saya sediakan, air beras di dalam dia. Di mana air beras ini saya simpan daripada hasil cucian beras tengah hari tadilah untuk menyediakan lunch. Jadi kita ambil satu-satu, kita susun, senang saja. Dia boleh kita sediakan dulu, kita susun baru kita tuangkan pun boleh, atau kita buat macam ni lah. Jadi kalau kita sudah sediakan air beras dan kita mau susun sayur, lebih baik kita guna sarung tangan supaya kita punya bahan tu tidak kotor lah, tidak tercemar. So pertama sekali kita masukkan kobis yang sudah disapu dengan garam tadi, kita susun di bawah.
Oke. Nah, dia akan terapung tapi tidak apa, biar dulu. So, kobis yang kedua, kalau ada tali boleh juga ikat dengan tali ya, ikat dengan tali supaya dia tidak berterabur dalam bekas. Nah, tuh dia naik sudah. Oke, kita letak, susun baik-baik. Oke, so kita ambil sawi. Nah, kalau panjang tidak apa, kita gulung pun boleh. Ini boleh lipat dua, so kita lipat dua. Kita susun. Oke, kalau air terlampau banyak nanti kita kurangkan lah ya. Oke, jadi ini biasanya dia punya hasil lagi, dia punya sayur tuh nanti jernih warna dia, sebab tidak ada butiran beras yang ikut kan. So nampak dia macam air ini ada lebih. Kalau macam panjang begitu kita janganlah kita lipatlah bagus-bagus. Nah, kita lipat bagus-bagus, bukan apa juga, nanti senang untuk kita ambil ya. Kita ambil dulu, kalau tidak nanti terbongkar kalau kita ambil kan. Nah, so kedua, so siapa yang tidak peti ais tuh, nah ini satu cara yang bagus lah untuk menyelamatkan kita punya sayur yang ada kan, supaya tidak tidak membazir. Kalau kuning mana berarti kita mau kan. Nah, jadi yang ini pun saya sayang juga, saya letak juga di dalam, disisip di sini. Oh, nampaknya dia punya bekas nih, orang cakap cun-cun lah, tepat-tepat dia punya size. Oke, jadi macam saya beritahu selalu, sayur ini mesti tenggelam. Semua bahagian sayur ini mesti ditenggelami oleh air. Jadi apa kita buat? Kalau macam ini, kita ambil benda yang boleh menekan dia ya. So saya ambil pinggan yang bersih. Biasanya kita ambil tembikar ya. Kita tekan, kita tengok kalau dia boleh muat. Kalau tidak, kita buang sedikit air dia supaya tidak melimpah. Sebab kita tidak mau melimpah ya. Kita buang di airnya. Jadi guna sarung tangan untuk memastikan kebersihan, sebab pesan mak saya dulu, kalau tidak bersih nih dia mudah berkulat. Jadi kalau mudah berkulat, kalau dia berkulat pun actually kita just tukarlah air dia, atau kita keluarkan, kita cuci, and then kita rendam dengan air garam kalau kita mau guna, sudahlah. Cuma tidak lagi original lah kan. So ini saya letakkan piring kecil untuk menekan sayur itu supaya dia masuk di dalamnya. Okay. Oke, jadi pastikan ya, kita lihat fungsi pinggan tadi itu dia menekan supaya sayur itu semua tenggelam ya, tenggelam. So kita tunggu hari ini 21 hari bulan, kita tunggu 10 hari lagi ataupun sebenarnya sayur ini 4 hari pun sudah boleh kita makan ya, kita masak. Nah, jadi inilah cara yang paling mudah untuk menyediakan sayur masin. Kalau tidak ada banyak bekas, jangan risau, semua boleh simpan dalam satu bekas, sebab dia punya peraman pun sama saja. So nanti kalau kita nampak dia punya warna sudah berubah, kita keluarkanlah untuk kita masak ya. So ini selamat sudah nih, sebab dia punya sayur pun semua sudah digenangi oleh air beras ya. Jadi inilah, so selamat mencoba, mudah saja. Selamatkan sayur-sayur di rumah yang mungkin sudah separuh layu dan sebagainya lah. So, assalamualaikum, selamat mencoba. Siapa ada soalan, komen dan sebagainya, boleh komen di bagian komen lah ya. Terima kasih.